Oke, halo Rek. Kenalin, nama aku Ahmad Farhan Setiawan, biasa dipanggil Han, atau biasanya lagi orang-orang manggil aku Farhan gitu ya. Nah, aku dari Prodi Studi Kejepangan, angkatannya 2020. Nah, di Duta ini aku punya title finalis Duta FIB ya, kelihatan lah ya. Tapi di grand final aku sempat jadi top 4 nih, jadi kayak runner up gitu lah ya. Nah, kemudian di Paguyuban Duta, aku punya jabatan nih, jadi divisi branding atau mengelola media dari Paguyuban Duta FIB. Halo semuanya, nama aku Nabila Putri Siswandini, biasa dipanggil Bella. Aku dari program studi Bahasa dan Sastra Inggris angkatan 2021. Dan di sini aku menjadi Duta Persahabatan Fakultas Ilmu Budaya tahun 2022 dan di sini aku juga menjabat sebagai sekretaris dari Paguyuban Duta Fakultas Ilmu Budaya 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Kurnia Adika Ananta, biasa dipanggil Kurnia. Aku dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 dan di sini aku sebagai duta berbakat FIB UNER 2022 dan di Paguyuban aku sebagai sekretaris. Oke, kenalin semua, nama aku Muhammad Raffian Kaputra, aku dari Bahasa dan Sastra Inggris angkatan 2022, jabatanku sebagai Duta Utama Putra dan di Paguyuban aku sebagai Humas Internal. Halo, aku Nadia Yuliana Lembong, biasa dipanggil Nidia atau Konai atau Konit. Dan aku berasal dari Ilmu Sejarah angkatan tahun 2022. Untuk jabatan di Paguyuban sendiri, aku ada di Humas Eksternal dan aku merupakan bagian dari Duta Fakultas Ilmu Budaya tahun 2022. Alasan ya? Alasanku pengen jadi duta FIB itu tentunya pertama adalah karena tertarik sih. Ini karena pengalamanku dulu ketika waktu SMA ya, aku daftar jadi duta wisata di Kabupaten Temanggung. Nah, dengan semangat itu aku pun mulai tertarik nih dengan duta gitu kan. Nah, ketika aku kuliah masuk FIB, aku lihat nih ada duta fakultas gitu kan. Nah, di situ aku mulai coba nih membuktikan diri dulu nih ke teman-teman. Cocok gak sih aku jadi duta gitu kan, aku sempat tanya. Terus ada yang jawab, lu mau jadi duta bang gitu kan. Ada juga yang jawab juga kayak, wah bagus, aku dukung gitu kan. Nah, akhirnya aku coba tanya sana sini, banyak akhirnya teman-temanku yang ternyata dukung aku gitu, pengen jadi duta. Nah, aku dari situ pengen jawab nih harapan teman-teman, dukungan teman-teman buat bantu aku, buat dukung aku menjadi duta Fakultas Ilmu Budaya dan akhirnya jadilah aku di sini punya title duta FIB. Ya kenapa enggak? Selain menjadi tempat untuk merepresentasikan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, ini juga satu kesempatan jadi nothing tulus. Jujur emang pengen ikutan duta FIB itu udah plan dari maba dan aku emang plan itu ikut di tahun kedua karena di tahun pertama aku pengen explore di organisasi dan kepanitiaan dan mungkin alasannya itu ketika aku lulus kuliah nanti salah satu hal yang pengen aku lakuin itu terjun ke entertainment industry. Jadi aku pengen explore di modeling, hosting, musik dan lain-lain dan aku ngerasa duta FIB itu nyenggol di beberapa aspek itu dan aku ngerasa bisa menjadi pintu untuk karir aku ke depan. Dan juga sebagai portofolio sih, karena gelar yang kita dapat di malam grand final itu kan akan melekat sampai kapanpun juga. Jadi orang bakal ingat dan itu menjadi portofolio yang baik buat aku. Oke, aku punya dua alasan tentunya kenapa aku masuk daftar sebagai duta. Yang pertama adalah alasannya lucu sih, karena kebetulan pas waktu itu perjurusan di Fakultas Ilmu Budaya diwajibkan untuk mengirim 2 pasangan atau 4 calon sebagai duta dan kebetulan temanku Nada yang merupakan salah satu paguyuban juga dia memaksa aku untuk masuk dan itu adalah alasan pertamaku. Alasan kedua adalah aku ingin menjadi agent of change tentunya. Jadi maba adalah menampakkan langkah pertama di dunia perkuliahan dan langkah pertama merupakan langkah yang bagus apabila diimplementasi dalam hal organisasi, public speaking, kepanitiaan dan menurutku duta ini merupakan sebuah bidang ruang lingkup yang benar-benar pas banget dan perfect dalam menawarkan hal-hal tersebut. Jadi soft skill, habis itu pengembangan diri dan bersosialisasi itu adalah aspek-aspek yang aku cari alasan aku menjadi duta. Alasan aku menjadi duta FIB 2022 awalnya karena memang dari angkatan aku sendiri kebingungan untuk mencari calon untuk mendaftar di Duta Fakultas Ilmu Budaya tahun 2022
Tapi setelah masuk, aku melihat bahwa memang ini adalah kewajiban aku sebagai seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya untuk mengenalkan juga memberitahu ke masyarakat luas tentang apa sih yang ada di Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri. Momen yang paling diingat ya, sebenarnya ada dua nih, yaitu ketika awal banget babak penyisihan dan juga akhir-akhir nih grand final. Nah, babak penyisihan itu ada wawancara kan ya awal-awal ya. Nah, aku ini orang-orang kalau teman-teman bilang tuh telat, tapi sebenarnya aku nggak telat ya, aku cuma nelat aja. Aku bisa kalau datang lebih awal. Buktinya ketika penyisihan aku datang 1 jam sebelum acara dimulai. Nah, kemudian yang paling aku ingat lagi adalah ketika grand final. Nah, itu kan ada Q&A pakai bahasa Inggris tuh. Aku dari Senujem nih gitu kan. Banyak teman-temanku yang jadi finalist tuh anak asing semua nih, bahasa Inggris, otomatis bahasa Inggrisnya kan pasti bagus-bagus gitu kan. Itu yang jadi aku sedikit mungkin overthinking lah ya. Nah, ketika aku jalanin ternyata dapat juga tuh pertanyaan bahasa Inggris. Nah, ketika ditanya itu aku nggak tahu sebenarnya artinya apa gitu ya. Tapi tentang kebudayaan lah intinya. Jadi aku jawab aja secara formatif gitu kan ya. Secara normatif aku jawab aja tentang kebudayaan itu dalam bahasa Inggris. Tapi ternyata agak susah nih. Aku terusin aja tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini ada 2 momen, yaitu pertama momen individu di mana ada salah satu babak interview dengan angkatan atas dari Fakultas Ilmu Budaya sendiri, dari kita sendiri, dan itu membuat aku tuh sangat deg-degan saat interview. Dan ternyata saat pemilihan interview itu sendiri ternyata itu dilaksanakan dengan santai tapi tetap dengan aturan-aturan yang ada, jadi aku bisa lebih enjoy. Lalu untuk momen kedua, ini momen yang paling aku ingat bersama teman-teman dari Paguyuban Duta tahun ini, yaitu dimana kita mempersiapkan untuk melakukan dance untuk di grand final sendiri. Jadi itu sebuah momen yang kita benar-benar ngasih all our effort, semua hard work kita taruh di situ untuk menunjukkan kalau kita itu bisa menjadi satu seperti itu. Kalau momen yang paling diingat pastinya pada saat grand final, karena kita sebagai finalis pada saat itu harus membuat sebuah pertunjukan atau persembahan ya, dan clue-nya adalah flash mob. Aku tuh sebagai seorang dancer dulu di SMA ikutan modern dance tuh langsung kayak kepikiran macam-macam. Cuman biasanya kalau dance itu kan sekitar 3 atau 4 menit gitu kan. Nah, kemarin tuh disuruh sampai kurang lebih 10 menit. Jadi aku kemarin bingung gitu loh, kayak mau diapain gitu. Terus lihat teman-teman juga masih banyak yang belum bisa sumbangsi ide gitu. Kak diginiin aja enggak gitu. Jadi pada saat aku memutuskan untuk oke, aku yang ambil alih ini, aku yang bikin konsepnya, aku yang bikin semuanya, jadi nanti teman-teman tinggal latihan aja. Jadi kemungkinan 90% itu dari aku sih, mulai dari pemilihan lagu, ngedit lagu, bikin koreografi, blocking, terus nentuin elemen of surprise dan lain-lain itu dari aku. Dan yang masih kurang-kurang kayak pas buntu atau segala macam itu dibantu sama teman-teman kayak Jose, Karen dan lain-lain kayak gitu. Terus aku juga awalnya sempat pesimis karena teman-teman tuh masih banyak yang belum punya background di bidang dance dan pertunjukan panggung gitu. Jadi aku takut mereka bisa ngikutin nggak ya gitu. Tapi waktu latihan, waktu aku udah floorin kayak gini, mereka tuh kayak semangat banget. Malah waktu latihan tuh mereka yang kayak, ayo Kak ulang lagi dari awal, ayo ini gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan buat aku. Oke, jadi aku punya 2 momen favorit yang bakal aku ingat seumur hidupku, yaitu yang pertama adalah ketika persiapan grand final, yang dimana kita diarahkan untuk mempersiapkan suatu penampilan yang spesifiknya itu adalah tarian. Nah, kita satu angkatan ini berlatih sekitar kurang lebih hampir 1 minggu dalam mempersiapkan hal tersebut. Dan membuatku ingat dan dari memori tersebut yang dianggap aku indah adalah ketika tariannya. Aku seorang yang benar-benar tidak suka sama sekali yang namanya dansa, aku orang yang kaku. Tapi Kak Kurnia yang menciptakan koreografi dan segala movement di tarian tersebut membuat aku benar-benar seneng banget dan merasa have fun gitu loh. Dan tidak hanya pas latihannya saja, buktinya pas di grand finalnya juga, pas hari H pelaksanaan tarian tersebut. Aku merasa sangat gembira, aku merasa dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar juga gembira juga dalam melaksanakan tariannya. Jadi benar-benar have fun banget walaupun sampai ke grand final tersebut. Dan yang kedua adalah jelas ketika aku keterima sebagai duta utama. Di situ adalah dimana posisi yang aku benar-benar merasa mendapatkan suatu accomplishment gitu. Aku nggak pernah benar-benar mendapatkan suatu kayak title yang benar-benar punya tanggung jawab yang besar, dan aku benar-benar
rasa bersyukur banget tidak tahu bakal berada di posisi tersebut dan mengalami momen tersebut. Jadi aku bakal men-cherish momen itu seumur hidupku, dan itulah alasan aku menganggap 2 momen tersebut paling indah. Kalau untuk momen itu sebenarnya ada banyak ya, tapi salah satu momen yang paling berkesan untuk aku itu ada di karantina hari kedua, di mana kita mengadakan simulasi konferensi dengan menggunakan bahasa Inggris. Di situ, di momen itu aku melihat bahwa memang teman-teman dari Duta Fakultas Ilmu Budaya tahun ini itu sangat-sangat luar biasa, mereka sangat-sangat berpotensi, dan aku merasa jadi tertantang karena memang mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang berbakat dan juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang duta Fakultas Ilmu Budaya tahun 2022. Oke, ini menarik nih pertanyaan nih. Kalau sesuai ekspektasi atau enggak itu sebenarnya sesuai gitu kan. Ketika aku daftar duta, jadilah aku duta, ya tugasnya jelas nih attending, jadi MC dan lain sebagainya. Ternyata ekspektasiku awal itu cuma sekecil ini gitu teman-teman. Ketika jadi duta ternyata ada banyak hal-hal lain, hal-hal baru yang baru aku tahu gitu. Ternyata dari duta kita tentunya tanggung jawabnya lebih besar, nggak cuma di fakultas nih, tapi juga di tingkat UNER bahkan internasional. Kenapa aku bilang itu? Karena di FIB sering kedatangan tamu-tamu atau kunjungan dari luar negeri gitu kan ya. Nah, jadi kita juga menjadi cerminan nih masyarakat Indonesia yang ada di Universitas Airlangga. Selain itu ternyata di Duta juga sering bikin konten menarik gitu kan ya. Tentunya selain tentang fakultas, juga selain itu tentang kebudayaan nih. Jadi kita seneng-seneng lah di situ, kita main-main, bikin konten-konten. Ya ada capeknya sih, tapi banyak senengnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, so far selama menjadi duta Fakultas Ilmu Budaya sendiri, aku merasakan bahwa kegiatan-kegiatan itu sangat di dalam ekspektasiku ya, karena kita selalu ada agenda yang tumpang ribonding di mana para duta ini kumpul untuk sekedar bercengkrama, berdiskusi dan membahas proker. Cuman ada salah satu yang mungkin aku kurang expect, yaitu ternyata selain kita attending, selain mendapatkan tawaran pekerjaan untuk menjadi MC maupun moderator, kita ternyata juga bisa melakukan proker, yaitu yang berkolaborasi dengan duta fakultas lain ataupun dengan pihak eksternal. Jujur Li, itu di luar ekspektasi aku, karena aku juga nggak mendalami tentang Duta FIB nanti kegiatannya apa aja. Yang aku tahu tuh mungkin kayak attending dan lain-lain. I know beauty pageant ataupun pageant-pageant lain yang nasional ataupun internasional itu kan perorangan, dan kemarin waktu daftar itu juga perorangan. Tapi ternyata di Duta FIB itu dicarinya pasangan, jadi masih banyak hal yang aku nggak tahu tentang itu sih gitu. Terus kita juga ternyata harus bekerja sebagai pengurus paguyuban dalam waktu yang sama. Jadi kita tugasnya ada 2, sebagai duta dan sebagai pengurus paguyuban. Dimana paguyuban ini kan berarti organisasi yang kita harus punya program kerja gitu loh. Jadi itu cukup mengkagetkan aku sih. Tapi untuk saat ini aku nggak tahu kenapa aku lebih nyaman kegiatan yang di paguyuban malahan daripada yang jadi Duta FIB, karena kalau di paguyuban itu bisa nyiapin ini itu, menyusun ini itu, merencanakan ini itu. Tapi kalau Duta FIB itu sebatas attending, terus kayak promosi dan lain-lain kayak gitu sih. Ya, what do you think guys? Comment. Jelas, kalau jujur dari aku sendiri, aku merasa banyak yang di luar ekspektasi, tapi dalam hal yang positif gitu. Yang aku ketahui hanya terbatas banget soal yang namanya duta, dan aku hanya tahu sebatas tentang pageant, habis itu tentang menghadiri acara. Aku hanya tahu mereka menghadiri menjadi MC atau sebatas jabatan saja. Tapi setelah aku belajar dengan orang-orang yang sekelilingku di duta ini bersama paguyuban lain dan belajar dari senior, ternyata duta ini banyak banget yang bakal kita laksanakan. Buktinya dari proker kita yang sangat bergengsi ini yang bakal kita jalanin selama 1 periode ke depan, menurutku itu memberikan aku spirit dan motivasi untuk menunjang dari jabatan duta ini menjadi tidak hanya sebatas sebuah organisasi atau BSO saja, tapi menjalankan untuk mengembangkan fakultas dan memberi nama yang bagus. Dan walaupun juga mau kita ekspektasi bagaimana, yang penting kita jalanin aja dulu. Kita justru lebih bakal happy atau bahkan suka gitu apabila perjalanan itu tidak diketahui. Jadi kita benar-benar unexpected dan menjalaninya dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita laksanakan dan terus jalan ke depan. Itu dari aku.
Oke, kalau menurut aku sendiri, karena aku sudah punya pengalaman di perdutaan, aku merasa bahwa ini memang sudah seperti apa yang pernah aku laksanakan. Tapi menurut aku untuk di Duta FIB ini ada bagian yang lebih seru daripada sebelumnya, karena memang kita di sini bukan hanya sekedar untuk attending dan juga menjadi branding dari Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri, tetapi kita juga turut mengenalkan Fakultas Ilmu Budaya serta memberikan aspirasi kita secara langsung melalui program-program kerja yang ada di paguyuban kami. Oke, soal harapan nih. Sebenarnya harapanku itu sederhana, teman-teman ya. Ini mungkin soal kebersamaan dan juga soal keberhasilan aja. Aku melihat di Duta FIB ini kita sudah kompak nih, kita sudah punya bekal awal, kita sudah kompak. Nah, aku pengen teman-teman kita sama-sama nih jaga kekompakan itu sampai masa jabatan kita berakhir. Kedua adalah kita bisa berhasil nih nyelenggarain semua program kerja kita yang mungkin di Fakultas Ilmu Budaya yang akhirnya bisa membranding lagi Fakultas Ilmu Budaya sendiri dan juga bisa membawa nama baik duta dari Fakultas Ilmu Budaya, seperti itu. Harapannya adalah dengan salah satu program kerja yang kita buat sendiri yaitu adanya Mondi Bonding, semoga para duta bisa lebih erat dan bisa work as a team dan semoga bisa kuat sampai akhir pengurusan karena kita ada beberapa proker yang memang harus dilakukan bersama-sama. Jadi nggak ada kalian itu selalu kurang. Bye. Harapannya yang pasti semoga Duta FIB 2022 bisa menjalankan program kerja yang telah disusun dengan sebaik-baiknya dan semoga teman-teman di Duta FIB maupun siapapun yang bekerja sama dengan Duta FIB bisa mengambil pelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk karir mereka ke depannya entah itu gabung di organisasi lain, kepanitiaan lain atau bahkan melanjutkan ke ajang pageant yang lainnya. Dan untuk tambahan ini mungkin buat periode selanjutnya kalau bisa setara dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini atau bahkan jauh lebih baik lagi. Karena kita goalsnya adalah menggaungkan nama Fakultas Ilmu Budaya UNER itu biar dikenal di ruang lingkup yang lebih luas lagi. Kayak gitu sih. Semangat! Harapanku adalah yang terbaik untuk FIB dalam konteks dapat menunjang nama baik FIB di kampus maupun di luar kampus. Duta FIB merupakan satu sarana yang dimana kita dapat belajar dan berkomunikasi dan bahkan mengembangkan diri, dan itu merupakan alasan mengapa aku masuk ke dalam duta dan merupakan langkah yang ingin aku ambil demi kelangsungan fakultas dan membuat nama sendiri dan nama untuk fakultasku. Aku mempunyai banyak orang yang ingin aku banggakan, orang-orang yang count on me gitu, dan menurutku mereka adalah orang-orang yang ingin aku banggakan, menjadi motivasiku dan menjadi harapan untuk Duta FIB ini. Aku juga berharap banget untuk paguyuban ini dan paguyuban kedepannya memiliki aspirasi dan kontribusi yang sama, yaitu untuk menunjang fakultas ini dan kampus. Aku juga ingin benar-benar berterima kasih banget kepada Kak Matthew. Terus dia adalah mentorku yang alasan aku berada di posisiku sekarang, dan aku nggak bakal berada di posisiku sekarang tanpa dia. Jadi kalau misalnya Kak Matt nonton, makasih banget. Mungkin Kak Matt gak menganggap hal yang sama, tapi menurutku di dalam lubuk hatiku semua ini aku lakukan karena Kak Matt dan biar Kak Matt bangga, dan itu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang ingin aku banggakan dan aku harapkan. Jadi itulah harapanku kurang lebih. Terima kasih. Untuk harapannya sendiri tentu saja menurut aku karena kita sudah menjadi BSO secara resmi, untuk teman-teman angkatan 2022 aku harap kita bisa dapat lebih akur lagi, bisa dapat lebih maju lagi, dan juga bisa dapat melaksanakan program-program yang sudah kita buat. Dan untuk seterusnya semoga teman-teman penerus kami dapat meneruskan Duta FIB dengan baik, dapat menjadi salah satu branding dari Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri, dan juga tentu saja dapat membanggakan nama dari Duta Fakultas Ilmu Budaya.